Minggu depan kita ulangan soalnya 20 soal pilihan ganda ya. Dari UK 1 sampai UK 6. Maaf, dari UK 1 sampai UK 7 ternyata. Silakan mau tanya apa? Sudah bawa LKS semua ya? Sudah. Oke. Saya share screen dulu. Oh ya, sebenarnya turunan itu buat apa sih? Bentar, saya salah screen. Share screen layar. Nah, turunan di kehidupan sehari-hari itu kepake enggak gitu? Oke, turunan jelas terpakai kalau di kehidupan sehari-hari itu untuk menentukan kemarin laju kecepatan gitu ya, kecepatan, laju jarak terhadap waktu. Terus dulu teman saya waktu skripsi matematika murni itu juga menghitung laju, tapi laju mencairnya gula terhadap waktu, jadi gitu. Kapan sih waktu-waktu yang cukup untuk menentukan maksimum sirup yang dihasilkan gitu. Terus nanti kalau mau kuliah ini juga termasuk dibahas di kalkulus. Jadi anak FT, FMIPA, FK pasti ketemu lagi sama yang namanya turunan. Nah, nanti kalau di FK belajar di fakultas kedokteran, nanti ini juga menghitung antibodi terhadap waktu gitu. Sama kecepatan antara antibodi dan virusnya itu lebih cepat siapa gitu. Terus nanti banyaknya dosis itu juga nanti kepake kok turunan itu di kehidupan sehari-hari. Kalau anak FT ini sangat dipakai sekali. Kemarin itu ada orang Indonesia yang menemukan solusi dari persamaan diferensial untuk menentukan di mana ladang minyak bumi itu dapat ditentukan. Ini menghemat banyak sekali penggunaan komputer. Nanti coba cari apa namanya beritanya. Nanti tak share link deh beritanya di mana. Yuk, saya udah ngoceh banyak ini tentang manfaat turunan. Silakan mau tanya apa? Di LKS halaman berapa yang mau ditanyakan? Minggu depan udah nggak boleh tanya nih. Halaman 60, Bu. Halaman 60 nomor 14. Nomor 14. Loh, tadi saya sudah pesan bagaimana? Pilihan gandanya tidak saya bahas boleh, ya. Kan? 59 ya? Katanya yang halaman ya. Oh ya, ya sudah yuk. Ya sudah. Nomor 14 soalnya apa? Tolong dibacakan. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Yang sejajar garis X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Oke, sejajar dengan garis X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi yuk. Persamaan garis singgung itu butuh berapa hal? Butuh berapa hal untuk dicari? Persamaan garis singgung. Kan gini ya, ada kurva. Ada kurva gini. Ini kan kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Yang namanya persamaan garis singgung berupa garis apa? Garis tangan. Garis tangan atau garis lurus gitu kan? Nah, garis tangan. Garis tangan itu kan garis lurus ya. Garis lurus. Nah, garis lurus itu butuh apa waktu zaman SMP dulu? Butuh berapa hal? Gradien. Butuh berapa hal? Gradien, betul.
PGS itu butuh dua hal. Gradien sama apa? Titik. Nah, titik singgung. Nah, kalau gradien kan di sini M. Titik singgungnya nanti kita cari X1, Y1. Nah, kalau sejajar garis, berarti garis ini kan memuat gradien ya? Ya enggak, memuat gradien ya? Ya. Kalau AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya apa kemarin? Apa gradiennya? Min A per B. Min A per B, betul. Gradien itu kalau di persamaan, bentuk persamaan itu yang nempel dengan X, tapi harus dalam bentuk Y sama dengan, sebentar tak bahas sebentar di sini. Y itu sama dengan MX plus C, berarti gradiennya itu yang M. Ini harus nempel dengan si X. Nah. Tapi kalau bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti ini kita harus ubah jadi Y sama dengan. Nah, berarti ini BY sama dengan apa? Yang lainnya pindah ruas yuk. Ayo, yang AX sama C pindah ruas jadinya apa? AX plus C. Min C. Gitu. Nah, maunya Y sama dengan. Berarti kedua ruas harus dibagi dengan B. Nah, berarti yang kita punya B. min A per BX, min C per B. Nah, gradien itu yang nempel dengan X. Berarti di sini gradiennya apa? Min A per B. Nah, ini gradiennya. Nah, tadi persamaan garisnya adalah X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Berarti di sini gradiennya berapa? Tengah, betul. Di sini A-nya 1, B-nya min 2. Berarti min 1 per min 2, setengah. Ada pertanyaan? Setengah. Oke, nah sekarang ada kalimat sejajar. Kalau garis 1 sejajar dengan garis 2, maka karena ini kan sejajar itu tandanya kayak sama dengan ya. Bentuknya kayak sama dengan ya. Berarti nanti M1 itu sama dengan M2. Sejajar artinya dia punya tingkat kemiringan yang sama. Gradien itu tingkat kemiringan. Berarti M1 sama dengan M2. Kalau G1 tegak lurus dengan G2, maka gradiennya apa? Tegak lurus. Bentuknya kan kayak seper gitu ya. Berarti M1 sama dengan min seper M2. Atau nanti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Ada pertanyaan? Ada enggak? Lanjutkan. Oke, tidak ada. Berarti di sini M-nya tadi berapa? Setengah. M garisnya setengah. Nah, persamaan garis singgungnya sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Sejajar. Kalau sejajar berarti MPGS-nya sama dengan berapa? Sama atau terbalik? Setengah juga. Nah, berarti kita PGS gradiennya udah ketemu setengah. Titik singgung udah punya belum? Sudah atau belum? Belum. Belum. Nah, gradien pada Belum. gradien pada PGS itu sama dengan apa? Turunan pertama ya? Y sama Y. Y aksen ya? Nah, Y aksennya berarti sorry. Bentar, mati sebentar ini. Nah, Y aksennya berarti apa? Bentar, agak mati tadi. Y aksennya apa berarti? 2X min 4. Oke, 2X min 4. Nah,
2x min 4 sama dengan tadi siapa? Sama dengan setengah, gitu ya. Setengah. Ya. Berarti 2x sama dengan apa? Setengah ditambah 4. 2x sama dengan setengah tambah 4. Maka 2x sama dengan berapa? 9/2. 9/2. Berarti x-nya sama dengan 9 per 4. 9/4. Nah, titik itu x, y. Baru punya x-nya aja. Nah, y-nya dicari dari mana? Dari ini. Persamaannya kita substitusikan. Y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, x kuadrat berarti berapa? 9/4 dikuadratkan. Min 9/4. Sorry, 4-nya ketinggalan. 4 dikali 9/4 ditambah 3. Yuk, saya minta tolong dihitungkan ketemu berapa nih? Ya cukup, nanti bin satu soal satu tempat ya. 1/16. Berapa? Min Putus-putus? 1/16. 81/16. Min 5. Berapa yuk? Salah satu yuk. Jadi satunya itu min 15/16. Min 15/16. Min 15/16. Oke, ini Y1-nya ya, udah. Terus nanti substitusikan. PGS itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X. Nah, di sini X1-nya 9/4. Y1-nya min 15/16. Tinggal substitusi deh. Y1-nya min berarti plus ya. Plus 15/16. M-nya setengah. X1-nya min 9/4. Nah, biar tidak pecahan, tak kalikan 16 ya. Berarti kita dapat 16Y ditambah 15 sama dengan berapa nih? Setengah kali 16. 8 ya. 8 kalikan X min 9/4. Berarti kita punya 16Y plus 15 sama dengan 8X. Yuk, 9 kali 8 kali 9/4. Berarti min 18 ya. Ternyata jawabannya tidak ada di pilihan ganda. Ya, Bu, nggak ada makanya. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Udah. Berarti 16Y. Ini berarti tak taruh di kelas 1 ruas ya. Min 8X. Min 8X. Plus 16Y. Plus 23 sama dengan 0. Nah, jawabannya kayak gini. Nggak apa-apa kalau nggak ada pilihan ganda. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, itu 33, Bu. 33. Halaman 33. Ya, 33. Iya, Bu. Halaman. Yang Oh, isinya 3. Oh, jawabannya. Oh iya, 33. Min 33. Min plus, pindah ke kiri kok. Ke kiri kok. Min. Ke kiri plus ya. Kalau mau jadi min ya boleh. Tadi kali min 1 semua. 8X min 16Y min 33 sama dengan 0. Kesamaannya itu banyak. Jadi tidak masalah. Nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi ya yang ditanyakan? Yang uraian. Yang uraian nomor berapa? Nomor 3. Kolom nomor 3. Oke, ini aplikasi ya. Bentar, saya pernah. Bentar, ini kayaknya saya pernah itu deh. Biar saya tidak usah nulis, soalnya saya pernah foto ini. Bentar, tak carikan fotonya dulu.
Sebentar. Iya. Oke, ini yang aplikasi ya. Bener ini soalnya ya. Volume sebuah tabung tertutup. Sebuah volume sebuah tabung adalah 128. Volume tabung tertutup ya. Volume tabung itu apa? Halo, volume tabung itu apa? PR kuadrat. Betul, PR kuadrat T ini sama dengan 128. Ini yang diketahui. Nah, kita cari dulu tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Tentukan luas minimum permukaan tabung. Luas minimum permukaan. Nah, berarti tujuan kita adalah meminimumkan luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu apa? Tertutup loh ya. Luas permukaan tabung itu apa? Dua PR. 2PR R plus T gitu ya. Nah, ini tujuan kita. Nah, berarti kita punya dua variabel, R sama T. Nah, kalau Pi itu kan konstanta ya, jadi tidak kita ikutkan sebagai variabel. Tujuan kita adalah kita mencari ini tadi. Nah, nanti berarti kan kita bisa ubah salah satu variabelnya menjadi variabel lain gitu. Jadi di sini kan T, kita ubah aja T-nya sama dengan apa gitu. Atau T-nya sama dengan apa berarti? Pindah ruas yuk. Harus 28 per PR kuadrat gitu ya. T sama dengan 128 per PR kuadrat gitu ya. Nah, ini nanti kita substitusi ke sini. Tidak apa-apa, Pak. Berarti apa? 2PR, R ditambah dengan T-nya siapa T-nya? 128 per PR kuadrat. Per PR kuadrat. Nah, ini silahkan kita kalikan satu per satu. 2PR kuadrat ditambah 2PR dikali 128. 2PR dikali 128 per PR kuadrat. Nah, ini ya. R-nya tak coret. Ini ya. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada lagi? Pi dengan Pi gitu ya. Nah, berarti kita akan punya fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah 2PR kuadrat ditambah 2 kali 128 itu 256. 256 ya. Per R gitu ya. Kemarin saat meminimumkan apa yang harus kita lakukan? Berarti cari apa? Minta misalkan sebagai dia Y aksen gitu. Ini gitu. Kalau meminimumkan berarti kita harus ngapain dulu? Cari titik kritisnya kan? Yaitu saat Y aksen sama dengan 0. Cari titik kritis. Yuk, Y aksennya apa? Dua PR kuadrat diturunkan terhadap R ini.
2pi R kuadrat diturunkan jadi apa? 4pi. Betul, 4pi R. Kalau 256? 256 per R diturunkan jadi apa? 256. 256 per R itu kan? Min 256. Nah, 256 R pangkat min 1. Berarti keturunannya apa? Min 2. Min 256 R-nya pangkat? R-nya pangkat? Min 2. Min 2. Berarti di aksennya adalah 4pi R. Kalau R pangkat min 2 berarti dibagi R kuadrat ya. Sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Nah, berarti tak pindahkan ruas. Kita punya 4pi R sama dengan 256 per R kuadrat. 4 ini tak bagi dengan ini dapat ya. Dapat 64 ya. Nah, berarti kan kita punya tuh, tak kali silang. Dapat pi R pangkat 3 sama dengan 64. Maka R pangkat 3-nya adalah 64 per pi. Nah, berarti R-nya adalah akar pangkat 3 dari 64 per pi. Nah, gitu. Berarti R-nya siapa? Akar pangkat 3 dari 64 per pi. 64 bisa keluar akar? 4. Betul, 4 per akar pangkat 3 dari pi. Nah, ini silahkan substitusi ke T-nya. T-nya siapa? Gitu. Nah, T-nya tadi ini. Ini angkanya emang enggak bulat. T-nya berarti 4 per pi R kuadrat. Sorry, kok 4 toh? Bentar. 128 per pi R kuadrat. R-nya diganti dengan ini. Nanti. Berarti 128 per pi-nya kita tulis pi. R kuadratnya 4 per pi pangkat sepertiga boleh ya? Ini dikuadratkan. Jadi T-nya adalah 128 per pi. 4 kuadrat berapa? 16. 16. Terus pi pangkat sepertiga dikuadratkan. Berarti kan pi pangkat 2 per 3 ya? Iya. Nah, pi sama pi pangkat 2 per 3 kan nanti bisa disederhanakan jadi pi pangkat sepertiga. Nah, 128 dibagi 16 berapa? 128 bagi 16 berapa tuh? 8. 8 per ini pi pangkat sepertiga atau 8 per akar pangkat 3 dari pi. Ini baru R sama T-nya. Ya sudah, nanti kita masukkan ke rumus luas tabung. Jadi kita cari dulu R-nya siapa, T-nya siapa. Ini T-nya. Nah, substitusi ke luasnya. Luas tabung tadi adalah 2pi R plus T. 2pi R-nya siapa? R-nya 4 per akar pangkat 3 dari pi. Nah, terus R-nya 4 per akar pangkat 3 dari pi ditambah T. Ini tadi 8. 8 per akar pangkat 3 dari pi. Nah, ini berarti kita punya 8pi per pi pangkat 3. 8 tambah 4 berapa? 8 tambah 4? 12. 12 per 12 per ini sama ya penyebutnya ya, akar pangkat 3 dari pi. Nah,
berarti 8 kali 12 itu 108 pi. Ini akar pangkat 3 dari pi, akar pangkat 3 dari pi, artinya kan pi pangkat 1/3 dikali pi pangkat 1/3, gitu ya. Nah, berarti kan 108, ini pi pangkat 1. Kalau pembagian kan berarti pengurangan ya. Dikurangi 1/3, dikurangi 1/3. Berarti sama dengan 108 pi pangkat 1/3. Pangkat 1/3 berarti akar pangkat 3 dari pi. Satuan luas. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. 12 kali 8, 96, Bu. Ya udah, oke, terima kasih loh. Tadi mau 98, 108. Oke, 96 ya. Untung ada yang bilang nih. Oke, jadi langkah pertama adalah kita jabarkan dulu yang diketahui. Minta review lagi di sini. 96 ya. Yuk. Ada yang mau tanyakan atau dikoreksi? Ada atau tidak? Nah, enggak ada tak review nih. Pertama adalah jabarkan dulu yang diketahui. Terus jabarkan tujuan kita apa? Tujuan kita adalah meminimumkan luas permukaan tabung. Bisa jadi kita tujuannya adalah meminimumkan jarak. Kalau ada kata-kata meminimumkan, memaksimumkan, maksimal, minimum, terpendek, terjauh, berarti tujuan kita adalah cari aksen sama dengan 0. Harus cari suatu fungsi dalam satu variabel. Di sini kan fungsi dalam R semua. Gitu. Nanti ketemu R-nya berapa, T-nya berapa. Lalu substitusi ke tujuan kita. Nah, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sebentar. Pak Richard daftar. Insya Allah tidak. Oke, insya Allah tidak. Bentar, tak screenshot dulu yang datang. Oke. Nomor berapa lagi yang mau ditanyakan? Nomor berapa lagi yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada pertanyaan, saya yang tanya berarti. Oh, nomor 1 itu gimana? 1 yang uraian. Saya tanya ke Dwi Oktavia. Yuk, Dwi Oktavia yang 1A, halaman 60. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat plus 7x min 3 dibagi x min 5. Yuk, Dwi Oktavia, ini gimana caranya? Cari aksennya dulu. Cari. Oke, ini bentuknya apa sih? Bentuk apa ini? Super V ya? Super V ya? Iya. Nah, kalau berarti fx sama dengan u per v, f aksen x-nya apa berarti, Dwi? U aksen V dikurangi U aksen v dikurangi U V aksen per v aksen per v kuadrat. Oke. U-nya siapa? yang X kuadrat plus 7X Min 3. Oke, berarti U aksennya ketemu apa, Dwi? 2X plus 7. 2x plus 7. Oke, V-nya siapa, Dwi? X min 5. X min 5. Berarti V aksennya siapa? 1. 1. Oke, sekarang kita masuk mencari turunan pertamanya. F aksen X-nya berarti siapa? U aksen. U aksennya siapa, Wi? 2X plus 7.
2X plus 7 dikali V. V-nya siapa? X min 5. X min 5 dikurangi U. U-nya siapa? X kuadrat Ya, plus X kuadrat 7X plus 7 dikali V aksen. V aksennya 1. 1 dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya siapa? X min 5 dikuadratkan. Oke, nah kita selesaikan yuk. Pinggir, 2X kali 2X berapa? 2X kuadrat 2X kuadrat. Luar, 2X kali min 5, siapa? 10X. Min 10X, oke. Dalam, 7 kalikan X, siapa? 7X plus 7X. 7X. Oke, terus akhirnya, siapa yang akhir? 7X. Min 35. Min 35. Ini jangan lupa ya, kalau ini dibuka kurung, berarti semuanya dikasih minus ya. Minus X kuadrat. Terus minus 7. Minus sama minus berarti plus 3. Dibagi dengan, yuk X min 5 dikuadratkan. Berapa tuh berarti? X kuadrat X kuadrat min 10X min 10X plus 25. plus 25. Oke, berarti ketemunya apa? X kuadrat Oke, X kuadrat, 2X kuadrat dengan X kuadrat ya. Terus, berapa lagi? plus 4X. Masa 4X? Dapat dari mana 4X? Min 10X plus 7X min 7X. Nah, berarti berapa tuh? Min Berapa? Min 11. min 10. Oke, min 10X. Angkanya, yang konstantannya berapa berarti? Min 32. Oke, min 32 dibagi dengan X kuadrat min 10X plus 25. Sudah, begini ya jadinya ya. Oke, Dwi ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Yuk, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya atau nunggu ditunjuk? Nanti filenya saya kirim ke grup ya, file suratan kita ya. Silahkan diamati, kalau mau bertanya silahkan. Yuk, ada yang bertanya nggak ini? Bu, yang nomor 10. 10 yang mana? Yang halaman 60. Oke, ini Aprilia yang tanya berarti. Iya. Oke, Aprilia nomor 10. Oke. Tolong dibacakan soalnya, April. Jumlah dua bilangan adalah 48. Pada saat hasil kali kuadrat kedua bilangan itu maksimum, selisih bilangan itu adalah. Oke, pertama kita punya jumlah dua bilangan 48. Terus hasil kali kuadrat, kalimat kedua hasil kali kuadrat kedua bilangan, hasil kali kuadrat kedua bilangan. Jadi yang penting di sini adalah memodelkan hasil kali kuadrat kedua bilangan maksimum. Pertanyaan kita adalah selisih bilangan itu. Nah, yuk silakan. Kalimat pertama, jumlah dua bilangan dimodelkan jadi apa? A plus B. Boleh A plus J.
A plus B sama dengan 48. Ingat, kita hanya punya satu, kita jadikan ke satu variabel. Berarti kan di sini B sama dengan 48 min A gitu ya. Atau boleh juga A sama dengan 48 min B, terserah. Kalimat pertama ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang ke kalimat kedua. Hasil kali 2 kuadrat. Hasil kali kuadrat kedua bilangan. Artinya apa ini? Tujuan di sini apa? A kuadrat A kuadrat. Terus? kali B kuadrat. B kuadrat ini maunya maksimum. Gitu. Nah, berarti kan tadi B-nya diganti ya. B-nya diganti jadi apa? 48 A kuadrat dikali 48 min A. Oke, berarti di sini kita punya A kuadrat dikali 48 min A dikuadratkan. Nah, ini berarti kita punya FA. FA maksimum, gitu ya. FA sama dengan A kuadrat dikali 48 min A kuadrat, ini maunya maksimum. Yuk, kalau ada kata-kata maksimum dan minimum, hal yang harus dilakukan adalah apa? Cari apa dulu berarti? Di aksen. Di aksen. Iya betul, kita harus cari di aksennya atau FA-nya harus cari turunan pertama gitu ya. Ini mau dijabarkan atau mau pakai U kali V? Mau dijabarkan atau Dijabarkan. kali V? Oke, silahkan jabarkan jadinya apa? 2 A kuadrat dikali, yang ini jabarin jadi apa? 48 min A dikuadratkan jadi apa? A kuadrat. Oke, A kuadrat. Terus? Min 96A 96A, betul sekali. Terus? plus Tambah 2304. 2304 gitu ya. Ini mau tadi maksimum, berarti kita harus cari titik kritisnya dulu. F. F aksen A sama dengan 0 ya. Jadi ini ketemunya A pangkat 4 min 96A pangkat 3 plus 2304 A kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nah, sekarang cari yuk F aksen A-nya berapa? Turunan pertamanya siapa? 4A pangkat 3. 4A pangkat 3, terus 3 kali ya? 96. Terus A-nya pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus Plus 2 Kali 2 304. Nah, oke. Ini maunya sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kan ini tidak boleh, A-nya nggak boleh dibagi A gitu ya. A-nya tak keluarin aja ya. 4A kuadrat min 3 kali 96A plus 3 kali, kok 3? 2 kali 2304 sama dengan 0. Nah, ini kan ini bagi 4 dulu, bin A-nya di sini koefisiennya biar 1 ya. Bagi 4 dapat berapa nih? Nah, kuadrat terus 96 bagi 4 berapa? Berapa? 24. 24. Oke, 24A ditambah berapa nih? 2304 dibagi 2. Ini kan bagi 2, bagi 4 dapat 2, bagi 2 lagi yuk. 1 berapa tuh? 152. 1152. 152. Oke. Nah, ini difaktorkan berarti. Kuadrat min 72A ditambah 150.000. Nah, ini. Cari 22 bilangan
Kalau dikali 152, kalau dikali 1152, kalau ditambah minus 72. Siapa tuh berarti? Ya, silakan dicari dulu. Saya juga nyari nih. Min 24. 24 sama berapa? 48. 8. Sebentar, saya cek dulu. 48 kali 24. Min 24. 48. Oke, benar. Min 48 sama min 42. Min 48 sama ini udah benar ya? Oke, berarti kita akan punya A min 48, A min 24 sama dengan 0. Berarti kita akan punya A-nya sama dengan 0, atau A min 48 sama dengan 0, atau A-nya sama dengan A min 24 sama dengan 0. Kita punya 3 nilai ya, mana yang akan memaksimumkan gitu. Apakah A yang sama dengan 0, atau A yang sama dengan 48, atau A yang sama dengan 24 gitu. Kita cek. Nah, gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Ada 2 cara. Kalau cara pertama, berarti kan kita pakai itu. Grafik naik turun. Grafik naik turun. Ini ya cara pertama ya. Ada 0, ada 24, ada 48. Mau pakai uji berapa? Mau pakai titik uji berapa? 0 bisa kita pakai. 1 di sini ya. 1 kita substitusi ke sini. Apakah hasilnya negatif atau positif gitu. Kalau uji 1 berarti 4 kali 1 min 3 kali 9, 6 plus 2 kali 2, 3, 0, 4. Ini hasilnya pasti apa? Positif apa negatif hasilnya? Positif. Nah, positif. Di sini daerah yang positif, ini daerah yang negatif, di sini daerah negatif, selang-seling ya. Min plus min, di sini berarti plus. Oke. Nah, daerah negatif berarti interval turun atau interval naik? Turun. Turun. Di sini turun. Turun. Daerah positif interval turun atau interval naik? Naik. Naik. Daerah negatif turun apa naik? Turun. Naik. Terus ini turun. Terus interval Naik lagi. naik lagi. Nah, di sini berarti apa? Menyebabkan nilai di bawah maksimum apa minimum? 0 menyebabkan nilai apa? Maksimum apa minimum? Minimum. Ya, betul, menyebabkan FA minimum. Di sini. Di atas. Nah, betul. Berarti 24, ya ini A sama dengan 0. Kita tarik garis ke sini. A sama dengan 24 menyebabkan FA Maksimum. Oke, FA maksimum. Tadi maunya apa? Maksimum apa minimum? Maksimum. Berarti A-nya yang mana? Kita pakai A yang 0 atau A yang A yang 24. A yang 24. Oke. Di sini kalau yang A 40. Oke, betul. Kalau di sini A-nya 48 maksimum atau minimum? Minimum. Di sini A sama dengan 48 juga menyebabkan FA-nya minimum ya. Nah, karena kita maunya FA itu maksimum, berarti FA sama dengan, kita berarti pakai A yang? 24. A yang 24. Nah, kalau A-nya itu 24, berarti B-nya berapa?
Berarti B-nya apa? B tadi apa? Yang tak lingkari merah nih. 48 min A. Oke, 48 min A. Berarti kita pakai 48 min 24. 48 kurangi 24 berapa? 24. Sama dengan Pertanyaan kita tadi apa? Pertanyaan kita selisih. bilangan. Nah, selisihnya berarti berapa? 24 kurangi Betul. 24. Kurangi 24. 0. A, B, C, D, E? C. C. Ada pertanyaan? Tidak. Ini cara pertama. Cara kedua mau dibahas? Cara kedua nanti pakai uji hitungan kedua. Boleh. Ini cara pertama. Jadi untuk menentukan nilai maksimum minimum kita punya dua cara. Nah, cara kedua adalah uji turunan kedua. Masih ingat ya, kalau kita punya titik kritisnya itu FA, kalau kita punya titik kritisnya itu X sama dengan A, berarti nanti F double aksen, turunan kedua A-nya itu kurang dari 0, maka FA-nya nanti maksimum. Kalau X-nya sama dengan B, di mana turunan keduanya itu lebih dari 0, B-nya disubstitusi ke turunan kedua, maka nanti FB-nya adalah minimum. Nah, tadi kita punya F aksen A-nya, banyak banget ya. Tolong saya diingatkan ini. Jadi, catat sebentar, saya lupa. F aksen A-nya 4A pangkat 3. Min 3 kali 96A kuadrat plus 2, 23, 04A. Oke. Tadi kita punya F aksen A-nya adalah 4A pangkat 3 min 3 kali 96A kuadrat plus 2 kali 23, 04A. Nah, sekarang kita cari dulu turunan keduanya apa? Turunan keduanya apa? 3 kali 4A kuadrat. Betul, 3 kali 4A kuadrat, terus 2 kali 3 kali 9. kali 96A. terus ditambah dengan 2 kali 2, 30. 2 kali 2, 3, 48 kali 48 boleh ya? Kan 2304 tadi 48 kuadrat kan? Oke, nah sekarang kita cek. Tadi kan kita punya titik kritisnya X sama dengan 0, X sama dengan 24, X sama dengan 48. Nah nanti substitusi, ini angkanya besar banget ini. F double aksen A. F double aksen A yang pertama adalah 0. Saya salah nulis, ini maunya A tadi. A. Nah, 0 kan jelas ya di sini 0. Ini juga 0. Ini 2 kali 48 kali 48 pasti lebih dari 0 hasilnya, gitu ya. Berarti 0 menyebabkan FA-nya maksimum atau minimum? Kalau minimum, berarti F0 minimum gitu. Nanti juga yang lain ditulis F double aksen 24. Berarti 3 kali 4 kali 24 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 496 kali 24 plus 2 kali 48 kali 48. Nah, ini nanti kalau dihitung ketemu kurang dari 0. Berarti 24 menyebabkan F24 maksimum, gitu dan seterusnya. Ini karena angkanya besar aja, lama ngitungnya saya. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya nomor berapa lagi? Ini dilanjutkan sendiri, tak kirimkan filenya. Yuk, nomor berapa lagi? Dipahami dulu boleh.
Satu soal lagi boleh sebelum mengerjakan kuis? Bu, nomor 2, rem 2. Nomor 2, Romawi 2. Tolong dibacakan soalnya, yuk. Tentukan batas-batas nilai P agar fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus P plus 1 kurung tutup, kurung buka, X kuadrat plus 5P min 1 X min 5 selalu naik gitu ya. Selalu naik itu berarti nanti kita harus punya f aksen X-nya lebih dari sama dengan 0. Itu kalau selalu naik, kalau interval naik gitu ya, hanya f aksen X lebih dari 0. Kalau ada kata-kata selalu, berarti ada tanda sama dengannya. Tapi nanti coba tak cek deh syaratnya apa. Nah, berarti tetap kalau batas-batas kita cari f aksen X. F aksen X-nya apa? 3 dikali 3 sepertiga X kali pangkat 3. 3. Terus ditambah 2 kali P plus 2 1 kali P plus 1. Oke, 2 kali P plus 1 X gitu ya. Terus habis itu 1 kali 5P min 1. oke, berarti plus 5P min 1X gitu ya. X-nya nggak ada, udah. Nah, ini selalu naik. Dia itu nilainya tidak pernah negatif gitu ya. Masih ingat nggak dulu waktu zaman, ini kan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat ya. Ini fungsi kuadrat. Nah, kalau biasanya kita kan nanti faktorkan, habis itu terus habis difaktorkan terus ditaruh di garis bilangan, nah, mana yang naik mana yang turun gitu kan. Nah, kalau dia itu selalu naik, di mana f aksennya itu ini lebih dari sama dengan 0, artinya dia kan ngambang gini, persamaan kuadrat. Dia tidak pernah menjauh, apa namanya itu, tentukan batas-batas P. Selalu naik, tidak pernah turun. Batas-batas P. Nanti tak cek lagi ya, apakah dia lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 ya. Di sini saya agak ragu di sini. Kalau dia f aksen X-nya lebih dari 0, artinya di sini f aksen X-nya itu definite positif. Definite positif. Arti dari definite positif itu selalu terbuka ke atas, dia senyum gitu. Berarti A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan dari persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya itu tadi. Nah, D itu B kuadrat min 4 AC. Ini kurang dari 0. Nah, kita cek dulu. Benar nggak? A-nya di sini siapa? A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Ini X kuadrat ya, ditambah 2 P plus 1 kalikan X plus 5P min 1. Di sini A-nya berapa? 1. Fx itu AX kuadrat plus BX plus C. A-nya 1. B-nya siapa? 2 kali P plus 1. Terus C-nya? C-nya? 5P min 1. 5P min 1. Kita benar ya, A-nya lebih dari 0 ya. A-nya benar lebih dari 0. Sekarang cari diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Apa? B-nya siapa? 2
plus 1 kuadrat. Oke, terus bener ya, boleh ya. 2 P plus 1 kita kuadratkan, terus min 4 kali A-nya siapa? Kali 1. 1 kali 5P min 1. Oke. Berarti kita punya 2 dikuadratkan berapa? 4. 4, terus dikali P plus 1 dikuadratkan apa? P kuadrat P kuadrat, terus Kuadrat plus 2P plus 2P plus 1. plus Terus 1 habis itu min P min 4 min 4 kali 2 kali 5P berarti berapa? Min 20P. min 20 P Min 20P, terus plus 4 plus plus 4 4. Yuk, selesaikan. 4 kali P kuadrat. 4P kuadrat Oke, 4P kuadrat, terus plus 8P plus 8P plus 4 plus 4 plus 4, terus min min 20P 20P plus 4. Nah, ketemunya apa berarti? 4P kuadrat 8P min 12P berapa? Min 12. 12P Terus plus 8 plus 8. Nah, ini kita maunya cari yang diskriminan kurang dari 0, gitu ya. Berarti D-nya tadi adalah 4P kuadrat min 12P plus 8 kurang dari 0. Tak bagi 4 boleh ya. Dapatnya berarti apa? P kuadrat P kuadrat Plus 2. min 3P min 3P plus 2 kurang dari 0. Cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti apa? P kuadrat min 3P plus 2 sama dengan 0. Cari yuk, kalau dikali 2, kalau ditambah itu min 3. min 2 min 1 Min 2 min 1. Berarti P-nya sama dengan 2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, ini kita gambar di garis bilangan. Halo, masih terdengar ya? masih Oke, ini 1, ini 2. Mau pakai uji berapa? Nol ya. 0 di sini tandanya apa nanti? Uji 0. Kita kembalikan lagi ke sini. 4 kali 0 min 12 kali 0 plus 8. Positif atau negatif? Positif atau negatif? positif Oke, positif. Berarti yang ada 0 positif. Ini negatif, positif. Bolak-balik ya. Kita cari yang kurang dari 0. Di sini dibagi 4, jadi tandanya tidak berubah. Kita cari yang kurang dari 0 di sini. Berarti batas P-nya adalah lebih dari 1, kurang dari 2. Gitu. Ini kata-kata selalu naik itu bahaya. Nih, agar naik ya jelas ini. Agar naik gitu. Nah, coba deh tak cari tahu ini. Oh, selalu naik juga. Sudah benar. Selalu naik F aksen X lebih dari 0, agar naik juga sama. Yang nanti tidak pernah turun sama tidak pernah naik. Nah, itu nanti kalimatnya beda. Nanti tak kirimkan ke grup aja itu. Tak fotokan sumber yang tepat. Sudah benar ini. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup dan dilanjutkan kuis? Ada yang mau bertanya? Belum dilanjutkan kuis? Ada enggak? Oke.
Halo, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak. Tidak ada. Ada? Nah, ada tak tutup ya. Sampai Nggih. jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan ragu buat bertanya ya. Iya, Bu. Oke, sampai